Masa dalam 1 bulan ini om, saya diputusin sampai 3 kali. Dan setelah pulang dari Medan om, tiba-tiba ya saya minta sama saya putusin Nita om. Kata bapak saya, Nita itu bukan orang baik. Anjing ya bapak lo ya. Dan Nita juga pernah bohong sama saya om. Dia pernah pacaran sama om yang lebih tua dari umur saya. Aku lebih nyaman sama papahnya. Tapi tadi Jonathan sempat bilang kan ya, bapaknya juga minta Jonathan putusin lo tuh. Kenapa kira-kira? Nah, mungkin tuh karena papanya Jonathan biar sama aku, makanya Jonathan suruh mutusin aku. Loh. Kita sama Jonathan Sitorus ya? Iya. Kenapa kamu kayak ceweknya tadi sempat ngomel lari ke sana, ngomel-ngomel, kamu dibentak-bentak. Lagian ngapain sih urusan kita bawa-bawa Mas Uya segala, malu-maluin aja. Ya soalnya kamu kalau saya tanya, kenapa kamu seperti ini, kamu nggak mau jujur. Jadi saya terpaksa dong bawa kamu ke sini biar kamu jujur. Oke, sekarang Mbak siapa namanya? Nita. Nita, dengerin aja dulu. Iya kan? Ini nih yang bikin gue geli sama lu nih. Kamu jangan panggil gue lo loh. Biasanya kamu panggil aku sayang. Kok sekarang kamu berubah sih? Oke. Ya, biar Nita dengerin dulu curhatan dari Mas Jonathan ini ya. Ya, oke? Udah, lu aja yang dihipnotis, gue mah gak mau. Gak usah gue. Ya udah, biar dengerin dulu ya. Ya udah, pas aku tidur, kamu jangan ninggalin aku kayak kemarin ya. Ninggalin kayak kemarin. Oke, sekarang saya hipnotis ya. Oke mas, tapi saya mau berdoa dulu. Berdoa. Oh, Iya. boleh. Tuhan Yesus, kalau aku dihipnotis, aku mohon sama kamu supaya aku dilancarkan saat ngomong. Bantu aku, maafin Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang saya hipnotis ya. Ada yang kurang bang? Apa Sedikit lagi. Saya semoga, Oh, kurang doanya? Ah, iya. Oh iya, silakan. semoga pacar saya Nita dibukakan pintu hatinya supaya dia kembali sama saya. Amin. Oke, udah siap ya? Oke mas. Oh tapi ada kurang satu lagi. Doanya. Iya. Oke. Semoga nanti saya bisa bangun kembali dari hipnotis itu. Amin. Iya, bangunlah. Amin. Iya. Kalau orang berdoa kan orang berhak untuk berdoa. Oke, siap. Siap. Oke, udah doanya? Ada lagi nggak ada? Siap, semua? sudah. Oke. Tarik napasnya dalam hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api kamu harus hidup. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Untuk Jonathan, Iya. kenapa? Kamu kayaknya punya masalah besar dengan pacar kamu. Iya om. Akhir-akhir ini Nita udah minta 3 kali putus sama saya om. Terus saya nggak terima om dengan alasan dia nggak jelas om. Masa dalam 1 bulan ini om, saya diputusin sampai 3 kali. Sebulan diputusin 3 kali. Iya om. Terus kamu putus? Saya nggak mau om putus sama dia. Bagi saya Nita itu bagaikan permata yang melebihi nilainya dunia ini om. Permata. Iya om. Nita itu melebihi dari alam semesta bagi saya om. Lebih dari alam semesta. Iya om. Bahkan dunia dan isinya kalah sama Nita om. Oh, kalah. Jadi apapun yang ada di dunia serta isinya tidak melebihi Nita. Iya om. Nita lebih berharga bagi saya. Terus apa alasan Nita putusin lu? Saya juga tidak tahu om. Saya coba tanya sama dia. Kamu kenapa minta putus sama saya sampai 3 kali? Saya tanya seperti itu, tapi jawabannya tidak jelas om. Katanya dia mau fokus dulu om. Dia mau fokus diri dulu,
Itu kan om alasan yang nggak masuk akal bagi saya om. Dan dia berubah setelah dia saya bawa ke Medan om. Setelah kamu bawa ke Medan? Iya om. Ngapain dibawa ke Medan? Saya mau ketemukan dia sama kedua orang tua saya om. Tapi semenjak pulang dari Medan, sifat dia berubah om. Emang sih om, saya pernah bilang sama dia dan saya berbohong sama dia. Sempat bohong? Iya om, aku sempat bilang sama Nita kalau aku anaknya pegawai negeri. Anak pegawai negeri? Iya om, Tapi kalau saya bukan anak pegawai om. bukan anak pegawai negeri? Iya om, Kamu ternyata anak siapa? saya anaknya anak petani om. Oh, sebenarnya anak petani? Iya om, petani kelapa sawit om. Petani kelapa sawit? Iya om. Ayah kamu jadi petani, maksudnya kerja di kebun orang gitu? Bukan om, ayah saya kerja di kebun sendiri om. Oh, tuh. Kelapa sawit itu punya bapak kamu gimana? Iya om, ayah saya itu pengusaha kelapa sawit. Emang segede apa kebun kelapa sawit bapak kamu? Kecil sih om, cuman 9 rantai. 9 rantai? Iya om, Apa 9 rantai? 9 rantai itu di bawah 1 hektar om. 9 rantai cuma cari Google 9 rantai berapa? Satu rantai itu 400 meter. Satu rantai 400 meter, jadi kalau 9 kali 4 berarti 3.600 meter. Iya. Ya gede juga dong, jadi kecil gitu kan? Lumayan. Enggak dong, 3.600 sudah sampai 1 hektar. 10.000 meter baru 1 hektar. Iya, 10 meter. 3.600 lumayan, 3.600 meter. Oh jadi 9 rantai? Iya om, Dan abis itu ketemu sama orang tua kamu? iya om, ketemu sama kedua orang tua saya. Dan semenjak itu dia berubah sama saya om. Feeling saya sih om, dia marah sama saya karena saya berbohong sama dia om. Tapi kan saya om gak mau jadi orang yang sombong om. Nggak mau jadi orang sombong? Iya om. Kalau emang bapak lo kerja usaha kelapa sawit, walaupun cuma 9 rantai tadi, kenapa lo mesti bilang anak pegawai negeri? Karena saya mau Nita om, tidak memandang dari segi ekonomi om. Dan saya mau melihat Nita. Apakah Nita benar-benar sayang sama saya? Atau karena dari sistem ekonomi saya om, makanya saya berbohong sama dia. Dan setelah pulang dari Medan om, tiba-tiba ya saya minta sama saya putusin Nita om. Putusin Nita? Iya om. Apa kata bapak kamu? Kata bapak saya, Nita itu bukan orang baik. Anjing ya bapak lo ya. Bilang gue anak gak baik. Bapak kamu bilang begitu? Iya om. Dan saya yang bingung kan om. Tiba-tiba Nita minta putus om. Kalau menurut lo, kalau feeling lo karena Nita merasa dibohongin sama lo. Tapi kenapa bapak lo tiba-tiba nyuruh lo putus sama Nita juga? Saya juga tidak mengerti om. Padahal waktu di Medan om, ayah sempat ngajakin Nita ke kebun. Nasihatin Nita, ngajakin Nita entah kemana om. Gitu. Iya om. Dan Nita juga pernah bohong sama saya om. Terus? Nita pernah bilang sama saya kalau saya pacar pertamanya Nita. Tapi dia pernah pacaran sama om-om yang lebih tua dari umur saya. Apaan sih lo om-om? Oh, lu ngarang aja. Saya pernah sempat om lihat HP Nita. Saya diam-diam buka HP Nita. Saya lihat tuh ada foto om-om yang lebih tua dari saya. Terus saya lihat chattingan mereka. Udah 3 bulan anniversary. Terus lo nanya ke Nita? Gak nanya sih om sama dia. Karena buat saya masa lalu ya buat masa lalu aja om. Oke, unek-unek lo apa lagi sama Nita? Nita itu kalau ngambek om, pengennya dibeliin boneka, apapun yang dia mau. Itu kalau ngambek om. Apa aja, dibilang apa aja? Dia kalau ngambek pengen boneka besar, pengen dibeliin es krim, pengen diajakin jalan-jalan ke mall, shopping, dibeliin bedak, apapun om yang dia mau, saya turutin om. Biar dia nggak ngambek lagi sama saya. Dia itu dalam sebulan bisa 8 kali ngambek om. Dan 8 kali ngambek itu saya turutin itu kemauan dia. Nita pernah ngambek om sama saya. Terus katanya gini,
saya mau diajak ke Paris. Lah, saya bingung dong om. Terus bingung kenapa? Saya bingung om. Mau ngajak Nita ke Paris pakai apa? Saya aja takut naik pesawat om. Naik pesawat takut? Iya om. Ngapain mau bawa Nita ke Medan? Itu terpaksa om, karena saya cinta banget sama Nita. Loh, jadi kamu baru naik pesawat tuh baru kemarin? Iya om. Untuk bawa Nita ke Medan? Iya. Nah, waktu sebelumnya kamu kenal Nita di mana? Saya kenal Nita di Jakarta om. Di Jakarta. Jadi kamu udah di Jakarta? Iya. Nah, dulu waktu kamu ke Jakarta naik apa? Saya dulu waktu mau ke Jakarta naik bus. Naik bus? Iya om. Saya takut naik pesawat om sebenarnya. Buru-buru ke Paris om. Saya aja ke Bali nggak pernah om. Oke, jadi kamu tuh nggak bisa ke Paris tuh, nggak bisa ke Bali tuh bukan karena nggak mampu? Bukan om. Karena apa? Karena saya takut ketinggian om. Takut ketinggian? Iya om. Dulu sebelum aku pacaran sama Nita, saya pernah pacaran sama cewek om. Namanya Helen. Helen? Iya om. Terus? Dia itu pengen banget diajak ke Monas. Tapi saya nggak mau om. Saya takut. Dari situ deh, dia putusin saya. Gara-gara nggak mau naik ke Monas? Iya om. Jangankan naik Monas om. Naik lift saja saya takut om. Nah, tadi lu naik ke sini lah, naik 33? Ya saya terpaksa om. Hah? Tadi saya ngerasain, oh pengen pipis om. Mau Naik ke sini? berak. Mau berak? Iya om. Tinggi banget. Jadi naik lift ke sini aja lu tadi takut? Takut om. Itulah yang makan hati saya om pacaran sama Nita. Dia tuh pengen banget yang ketinggian. Saya ajak ke restoran, ke mall. Itu pada naik eskalator om, bukan naik lift. Tapi naik eskalator nggak apa-apa? Sebenarnya naik eskalator om saya takut juga om. Gitu? Iya om. Tapi kan kalau naik eskalator ada pegangannya om, kanan kiri. Lu sih Mas Ria malu-maluin. Malu ya? Iya ini. Lu kenapa sih takut ketinggian? Saya takut ketinggian om, karena dari kecil saya pernah naik pohon jambu om, main-main sama teman saya. Tiba-tiba dari atas rantingnya patah om, saya jatuh. Terus? Habis itu takut ketinggian? Habis itu takut ketinggian om. Dari situ saya nggak mau lagi yang namanya ketinggian om. Makanya kalau saya nengok monyet om, saya itu benci banget sama dia. Mau nengok monyet benci? Kenapa? Iya om, karena dia bisa manjat-manjat om, ke sana ke sini. Lagi dia waktu ngambil jambunya, saya kan juga pengen om. Papa sempat bilang om sama saya om, kalau saya disuruh pulang, Papa mau ngawinin saya sama Pariban saya om. Pariban apa sih? Pariban itu kayak mama dan marga cewek itu sama om. Itu namanya Pariban. Oke. Terus kalau kamu mau kawin sama Pariban, apa kata Papa? Papa bilang sama saya, kalau kamu kawin sama Pariban kamu, Pulang ke Medan gitu. iya om, Bakal dikasih apa? Papa bakalan ngasih saya rumah sama tanah 1,5 hektar. Dan saya katanya bakalan dikasih Fortuner yang ada view-viewnya. Fortuner yang ada? View-viewnya om. Apa tuh wiu-wiu? Itu loh mas, yang punyanya itu. View. Oh, Sirina. Sirina. Selain view, katanya ada lampu diskonya mas. Lampu diskonya? Iya mas. Lampu disko apa tuh? Itu mas, yang berkedip-kedip lampunya. Oh, rotator. Strobo. Iya. Terus lo mau? Mas, saya tadi bilang sama mas, kalau dunia dan Fortuner kalah sama Nita, saya jauh lebih cinta sama Nita daripada isi dunia ini. Kalau Pajero? Pajero kalah om. Lagi pula Fortuner lebih bagus dari Pajero. Tapi kalau dikasih Pajero nggak mau, Fortuner nggak mau? Enggak om. Jangankan Pajero om, Alphard pun saya nggak mau om. Alphard pun nggak mau? Iya om. Nah, Alphard. Apa sih yang lo suka dari Nita sih? Dia itu om, dia itu lebih natural banget ceweknya om. Natural? Gimana? Dia tuh beda sama cewek yang lain om. Kayak nggak ada rasa segannya om. Apa tuh?
Dia itu kadang kentut om di depan saya. Terus? Dia malah kadang ngupil om di depan saya. Terus lu suka? Saya suka om, karena dia lebih ceweknya natural. Ada lagi selain itu? Ada om. Apa? Dia itu kalau makan rakusnya om. Kalau cewek yang lain kan om disitel-sitel dulu, makan dikit-dikit. Iya. Kalau Nita om bukan om, beda. Kalau Nita makan om, bahkan habis 3 piring om. Bohong, apa sih? Tapi kurus begitu loh. Nah itu yang bikin dia kurus om. Apa? Karena dia sering makan buat cacing 1 kali seminggu. Buat cacing mah justru bagus dong. Bikin gemuk. Karena cacingnya keluar. Oh kalau itu saya nggak tahu om. Yang saya tahu Nita kalau minum buat cacing sekali seminggu. Emang gitu? Iya om. Tuh, ini. Dan juga Nita itu kadang konsumsi obat berak. Berak. Iya. Gila, apa sih? Kalau habis makan om, dia itu sering minum obat teh mules. Teh mules. Iya. Apa tuh? Itu loh mas, yang bikin orang mencret dan mules terus. Setiap habis makan tuh? Iya om. Dan apa yang dimakan dia langsung keluar dari pantat dia om. Langsung digerakin lagi. Iya om. Boleh juga tuh mereknya apa tuh? Teh mules. Ya udah deh. Di depan lu ada Nita. Coba apa yang lo katakan sama Nita? Nyit-nyit permata hatiku. Siapa? Nyit-nyit om. Nyit. Iya om. Saya panggil dia nyit-nyit. Oke, nyit. Oke, silakan. Nyit-nyit permata hati aku. Kamu jangan sering putusin aku sayang. Setiap kamu berkata putus sama aku, rasanya seperti dibelah pedang samurai. Dibelah pedang samurai. Iya, Om. Sakit banget rasanya Nyit kalau kamu putusin aku. Kemarin kamu bilang karena perbedaan agama, makanya kamu putusin aku. Padahal kan Tuhan setuju sama hubungan kita. Gimana tuh? Aku setiap saat berdoa om sama Tuhan aku. Saya minta sama Tuhan aku. Tuhan, boleh kan aku pacaran sama Nita? Boleh kata Tuhan. Oh, jawab loh. Iya om. Dia bicara lewat pikiran aku. Aku sempat bertanya sama Tuhannya, bolehkah aku pacaran sama umatnya? Dijawab, boleh om. Kata siapa tuh? Kata pikiranku om. Oke. Dia mas sama kita nggak cocok, udah beda agama, ih. Ya udah, kalau gitu. Kalau menurut saya sih kalau emang orang yang kamu cintai ini udah minta putus berkali-kali, artinya dia tidak mengharapkan lagi untuk bersama kamu. Nah tuh, setuju tuh saya tuh. Gitu. Iya. Ya relakan saja. Daripada kamu memaksakan apa yang sebetulnya seharusnya tidak terjadi gitu. Buat apa kamu bersama orang yang tidak mencintai kamu? Kamu sayang sama dia nggak? Enggak, udah enggak. Kenapa? Ya beda agama, ih. Karena kamu dari awal beda agama. Kenapa kamu nggak dari dulu? Dia bilang kan setelah pulang dari Medan kamu berubah. Yaudah lah maksudnya udah ih. Udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Oke, ya udah tarik napas yang dalam dari hidup lo kan yang dan bangun. Udah kita putus. Aku masih pusing. Tuh kan mas, di 1 bulan ini udah 4 kali loh. Sama ini. 4 kali dalam 1 bulan ini. Jadi maunya kamu apa? Putus. Tuh mas, udah 5 kali loh dalam 1 bulan ini. Udah kita putus. Tuh kan mas, udah 6 kali loh. Loh, dihitung lagi. Itu dihitung. Dihitung lagi. Udah lah putus. Tuh kan mas, putus. Udah 12 kali loh. Nah, boleh nggak kamu duduk di sini? Ngapain? Karena dia yang mau. Ya, biar dia tahu kenapa kamu pengen putus. Gimana? Ya udah, kalau kamu dihipnotis, aku janji deh. Janji putusin aku. Enggak dong, aku janji gak bakalan putusin kamu. Kan aku mau putus. Ya udah, sini kamu sini. Biar cepet yuk. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku
Nita, ya, kalau lihat api kamu harus tidur. Kamu akan tertidur kalau lihat api. Bentar Om, saya mau berdoa dulu sama Nita. Oke. Ya Tuhan, semoga Nita setelah dihipnotis, Nita dibukakan kembali pintu hati dia Om, supaya Nita kembali kepada saya Tuhan. Amin. Oke, mudah-mudahan ya. Oke, tarik nafas yang dalam dari hidung, buang dari mulut, dan keluar api lo harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Nita, kenapa kamu ngotot dan ngoyo pengen mutusin Jonathan ya? Ya karena tuh saya udah bosan Mas sama si Jonathan. Bosan? Kenapa bosan? Kenapa? Dia tuh beda banget sama bokapnya. Beda banget sama bokapnya. Maksudnya? Dia tuh kalau bokapnya itu tuh kayak lebih ganteng, karismatik, terus nurutin apa yang aku mau, ngebeliin, royal, nggak kayak Jonathan yang hemat. Aku mau minta ini itu malah dikasih nasihat. Tunggu. Kalau Jonathan minta ini itu dikasih nasihat, maksudnya gimana tuh? Iya kayak aku mau beli ini dong, jangan. Ih kamu mah nggak hemat uang ya, mendingan uangnya ditabung, kayak gitu kan nggak enak ya Mas. Kalau bapaknya? Aku mau minta beliin ini, langsung dibeliin, beda pokoknya, makanya aku lebih nyaman sama bapaknya. Maksudnya nyaman sama bapaknya? Ya karena aku apa-apa diturutin, ya maklum ya, mungkin karena aku tuh kangen ya sama sosok almarhum ayah aku. Coba kamu udah meninggal. Iya Mas, aku tuh dari kecil kan gak dapat kasih sayang dari papa aku karena udah meninggal. Sakit? Iya Mas. Sakit apa dulu? Gak tahu Mas sakit apa, orang saya juga masih kecil, gak nanya-nanya juga. Oke. Kamu berarti pertama kali ketemu bapaknya waktu dibawa ke Medan kemarin? Iya tuh, waktu dibawa ke Medan. Ya waktu itu tuh pas aku di Medan, malam-malam tuh diajak keliling-keliling, terus cerita-cerita, terus aku juga cerita-cerita tentang keluarga aku, tentang latar belakang keluarga aku, sampai aku tuh nangis kan di pelukan papanya Jonathan. Nah disitulah aku mulai rasa nyaman, kayak dekat papanya Jonathan tuh lebih happy aja dibanding sama Jonathan, dan vibes-nya tuh beda banget. Tapi tadi Jonathan sempat bilang kan ya, bapaknya juga minta Jonathan putusin lo tuh. Kenapa kira-kira? Nah mungkin tuh karena papanya Jonathan biar sama aku, makanya Jonathan suruh mutusin aku. Loh. Jadi kamu pacaran sama bapaknya bagaimana? Ya menurut aku ya papanya sih suka sama aku. Menurut kamu? Enggak, tunggu Om. Iya. Ayah aku nggak mungkin seperti itu sama Nita. Nggak mungkin. Nggak mungkin Om. Secara kan aku anaknya. Iya, kita tanya kan. Ayahnya Jonathan tuh kira-kira sama kamu gimana? Ya itu, menurut aku tuh ayahnya Jonathan tuh sayang sama aku. Cuma kan kayaknya dia suka juga sama aku. Kayaknya? Ya emang iya, kayaknya. Apa yang bikin kamu bilang dia suka sama kamu? Ya karena dia tuh mau nurutin kemauan aku, beliin ini itu, terus dia juga nge-treat akunya baik. Pokoknya beda lah sama si Jonathan. Jadi udah pacaran apa belum? Belum, cuman menurut aku papanya itu cinta sama aku. Karena tuh aku dibeliin apa aja, terutama cincin. Dia ngasih ini ke aku, suruh jaga baik-baik, disimpan. Oke. Tapi Mas, bapaknya Jonathan tuh sempat berubah. Pas lagi tuh malam-malam aku telepon. Aku kangen sama Om. Terus dia tuh kayak sampai sekarang lost gitu sama aku, kayak udah nggak ngubungin lagi, malah kayak ngejauh, menghindar gitu. Jadi sempat berubah nih?
Iya, pikiran aku tuh mungkin papanya Jonathan begitu karena dia nggak mau nyakitin hatinya Jonathan kan. Karena kan aku pacarnya Jonathan. Jadi aku mau mutusin Jonathan biar aku bisa deket sama papanya Jonathan. Karena aku udah cinta banget sama papanya Jonathan. Nah, papanya Jonathan mungkin juga cinta sama aku. Jadi nungguin kamu mutusin Jonathan dulu gitu? Pasti kan bapaknya tuh mau tuh sama aku tuh. Makanya tuh aku ngotot banget minta putus sama si banyak ini. Nah, saya tuh heran setiap saya minta putus dia nangis-nangis. Padahal kan dia orang Medan. Seharusnya tuh orang Medan macam-macam. Dia malah kayak gitu nangis-nangis. Tapi kan nangis tuh kan cowok bukan berarti gak maco ya. Betul, punya Iya, perasaan. punya perasaan. Mungkin dia saking cinta sama kamu. Karena aku cinta banget sama Nita, Om. Rasanya aku mau pingsan kalau mendengarin Om. Mau pingsan? Aku nggak tahan, Om. Tapi gak pingsan. Iya, Om, rasanya pengen pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan, Om. Rasanya kayak mau pingsan. Iya, Om. Rasanya pengen mau pingsan, tapi nggak bisa pingsan. Berarti belum mau pingsan. Tuhan, ini bisa terjadi. Mas kan ahli sihir. Ahli apa? Ahli sihir. Itu siapa? Om kan ahli sihir. Hah? Enggak. Tolong sihirin dia. Dia itu jadi cinta sama saya, Om. Saya nggak bisa nyihir. Om, tolong lah, Om. Kan saya pernah nengok, Om, di TV. Air butik bisa jadi air putih. Berarti Om bisa, Om. Itu sulap, Dek. Itu sulap. Itu sihir, Om. Itu sulap. Itu sihir. Yaudah sihir deh. Tolong sihir Nita. Jadi sayang kembali sama saya. Sihir ya. Iya, Om. Saya nggak jamin ya. Saya Harus nggak bisa, jamin. Om. Sim kalabim karbarba. Ini udah bisa, Om. Kita tanya ya. Gimana kamu? Kamu ada rasa cintanya nggak? Sekarang masih ada rasa cinta nggak sama Jonathan? Enggak mas, kan udah hilang. Saya itu cinta sama bapaknya, bukan sama dia. Tapi masih ada, Om. Saya udah coba tadi. Sekali lagi deh. Ya, saya bukan ahli sihir. Saya yakin Om pasti bisa. Tolong sihir, Om. Saya cinta banget sama Ibu mau ketawa tuh bingung gitu. Oke. Ya, nanti kita coba aja ya. Oke, sekarang gini deh. Sekarang apa yang kamu katakan sama Jonathan? Ya mas, gue pengen ngatain ke Jonathan tuh kalau gue tuh mau putus sama dia. Putus. Dalam 1 bulan ini udah 17 kali loh, Mas, diputusin aku. Tuhan, terjadi sama aku. Kamu tuh emang orangnya begitu ya? Gayanya begitu, Bang? Kenapa dengan gaya saya? Enggak, kamu kalau ngomong serius begitu gitu. Hidup itu memang harus dibawa serius, Om. Jangan dibawa santai, nanti rezeki kita hilang. Oke. Ya udah, apa yang udah kamu keluarkan coba? Ya om, aku pengen putusin Jonathan dan aku pengen bersama sama om. Udah, Om. Aku cinta banget sama om soalnya om. Aku janji bakal cepet-cepet putusin Jonathan demi om. Aku tahu kok om nungguin aku kan putusin Jonathan baru om bisa sama aku. Udah, Om. Tolong sadarin Nita, Om. Saya mau bicara sama papa saya. Sadarin ya. Iya. Oke. Untuk orang yang sentuh, dengarkan saya. Ya, tarik napas yang dalam hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kamu ngapain sih? Saya mau nanya sama papa saya. Ngapain telepon bapak lu? Halo Jo. Halo, Pak. Iya nak, kenapa nak? Papa lagi ngapain, Pak? Papa lagi di mana? Lagi di rumah nak. Emang kenapa nak? Kamu di mana ini nak? Gini, Pak. Saya kan Kenapa? ngajakin Nita ke tempat Om Uya Kuya. Jadi, Ngapain itu nak? saya mau jelasin, Pak. Ini Nita benar-benar sayang sama Papa atau gimana, Pak? Kan sudah papa bilang dari kemarin, kau putuskan si Nita itu. Kau gimana? Kau cuman ya kali ini. Si Nita itu nggak benar itu. Maksud Papa nggak benar gimana sih? Halo, Halo? jugul kali kau bilang ya.
Sudah aku bilang, putusin aja, tinggalin tuh cewek ngebenar itu. Masa papa digoda-godain, cewek apaan kayak gitu? Apa sih Om? Orang aku nggak goda-godain, Om yang godain aku. Gini deh Pak, saya mau minta kejelasan dari Papa. Coba saya mau ngomong-ngomong Om. Maaf Om. Om. Iya. Ini siapa nih? Ini Uya Om. Tanya, kenapa Pak? Ya. Ini pacar anak Om nih. Siapa Nita? Katanya bilang Om naksir dia atau gimana? Iya, mana mungkin aku naksir anak kayak gitu. Udah kayak anak aku sendiri. Dia yang goda-godain aku, Pak. Om godain aku lagi malam itu. Tapi Om suka beliin barang dia katanya. Benar, kenapa? Emang salah? Iya. Ini barang apa Om? Maksudnya, berarti Om cinta sama dia gitu? Iya Pak. Nah, iya. Ini ya namanya pacarnya anak aku kan ya wajar ngasih-ngasih. Emang salah Pak Uya? Iya sih. Nah terus gimana Om? Ya itulah, semenjak aku kasih itu barang sama dia, mulai aneh tingkahnya. Masa dia SMS aku, Papa aku bukanya, Jing aku ini masa ngasih kirim-kirim kayak gitu, bilang aku sayang, terus bilang aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Oke. Ya udah. Oke. Jadi Om nggak ada perasaan apa-apa sama Nita? Tidak ada Pak Uya, si Yo itu doang yang jugul, aku bilang nggak usah putusin dia. Udah Om. Isi lihat si Nita itu. Om udah, aku udah putusin Jonathan. Ayo kita pacaran. Nita, kau putuslah sama anakku. Kau Iya. lain bapaknya kau, nggak cadar kau. Ih. Aku baik sama kau, melonjak kau. Ya udah Pak Uya, mana si Jo? Aku mau ngomong si Jo. Iya. Ya Pak. Udahlah Jo, kau pulang lah kau ke Medan kau. Udah aku bilang kan, udah kau pulang ke Medan, kau nikah sama si lainnya itu. Apa itu orang kaya? Nanti kalau kau sudah nikah, kau memberikan rumah, mobil, maupun nerima dengan itu kan kau suka itu kan. Ulang jugul. Pak, Papa kan tahu aku sayang banget sama Nita. Ya udah kau udah ya, pulang aja kau. Udah dulu kau di sini, udah putus kalau masih Nita itu ya, udah ya. Nita. Apaan sih lu Nit. Ya. Telepon, kejar telepon. Oke guys, silahkan kasih komen. Surya Utama pamit dulu. Jangan lupa juga buat para pekerja migran Indonesia atau TKI yang punya masalah di luar, kabarin saya ke Instagram saya di king_uyakuya. Insya Allah saya bisa bantu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kalau